Selamat datang di video demo Logidik. Logidik adalah sebuah software bantu tata administrasi pendidikan terintegrasi yang beracuan pada standar nasional pendidikan. Demo live ini kami persembahkan karena banyak sekali permintaan akan akses demo mengenai aplikasi Logidik. Selamat mengikuti. Aplikasi Logidik ini dibangun dengan menggunakan Oracle Database dan Oracle Application Express berbasis web teknologi. Untuk masuk ke dalam sistem, user akan ditanyakan username, password, tahun pelajaran, dan semester. Masukkan username, masukkan password, pilih tahun pelajaran, pilih semester. Di dalam informasi tampilan awal yaitu ada moto pendidikan yang sudah sering kita lupakan, yaitu ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Di tab berikutnya adalah informasi summary dashboard mengenai data-data di instansi pendidikan. Ada informasi peserta didik, yaitu mengenai informasi siswa yang sekarang berjalan. Tab kemudian adalah informasi summary data tahunan peserta didik. Jadi kita sudah mempunyai statistik dari tahun ke tahun jumlah peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Yang ketiga ada berita pendidikan yang bisa kita ambil dari eksternal site, yaitu contoh yang ada informasi beasiswa yang akan kita simpan ke dalam buffer table kita, atau kita bisa melihat lagi dari dinas, yaitu di PSMK, informasi terbaru dari sana yang akan kita ambil dan kita simpan dalam buffer. Yang keempat adalah peserta didik. Peringkat peserta didik ini kami rancang untuk bisa memotivasi anak peserta didik agar nama muncul di dalam dashboard sehingga lebih memicu siswa untuk belajar. Yang kelima, profil lulusan. Profil lulusan ini yang diupdate melalui SMS, jadi masuk ke dalam aplikasi Logidik. Yang keenam adalah tenaga pendidik. Di sini menampilkan statistik usia, golongan, dan jumlah dari masing-masing tenaga pendidik. Di dalam dashboard yang terakhir adalah kalender pendidikan yang akan kita tampilkan secara rutin, yaitu kita akan mengetahui event-event apa dalam satu kalender pendidikan tersebut. Di dalam modul lain, di sini ada peserta didik, ada tenaga pendidik, kurikulum, perpustakaan, keuangan, arsip sekolah, aset sekolah, SMS center, dan administrator. Di dalam peserta didik, di sini dimulai dari penerimaan peserta didik baru, yaitu pengambilan formulir pendaftaran calon yang diterima yang sudah registrasi. Pendaftaran di sini untuk entry informasi lebih rinci dari peserta didik tersebut, yaitu kita lihat contoh data yang sudah kita entry atas nama Wahyu Lestari dengan nilai total 88,4. Untuk memasukkan nilai
kita ada komponen-komponen tertentu, yaitu ada tes kesehatan, tes total name, tes tertulis, tes praktek, tes wawancara. Untuk tes name ada lebih rinci lagi, yaitu berdasarkan bobot dari masing-masing mata pelajaran. Di calon yang diterima, kita akan lihat peserta didik yang dalam nominasi nilai tertinggi dari masing-masing kapasitas. Di tab keempat yaitu yang sudah registrasi. Di sini kita akan melihat data-data yang sudah registrasi. Peserta didik yang sudah registrasi, yang sudah diterima harus melakukan registrasi di bagian modul keuangan, yaitu tinggal memilih nama, pilih indeks. Indeks ini secara otomatis akan difilter jika belum penuh, bisa masuk ke kelas 1 atau 2 dan 3. Tanggal diterima, tanggal registrasi, uang registrasi, uang pengembangan kegiatan, uang seragam, uang buku. Penerima registrasi. Kita tambah baru. Di bagian atas kita langsung bisa cetak kwitansi bukti pembayaran registrasi siswa baru tahun pelajaran 2010-2011 atas nama Thohiro. Kita print. Kita pilih nama printer, kita tinggal langsung print sesuai dengan format kertas yang kita sediakan. Oke, setelah registrasi, siswa akan muncul di dalam informasi peserta didik. Di bagian peserta didik kita bisa cari nama yang dalam peserta didik tersebut. Fasilitas kita di sini ada namanya interactive report yang kita bisa gunakan dengan sangat mudah, yaitu kita bisa ekspor ke Excel. Jadi kita langsung tidak perlu merubah lagi informasi, mengentri ulang lagi dalam data kita. Atau kita bisa memfilter berdasarkan nama, control brief berdasarkan jurusan. Nanti report ini akan ke filter berdasarkan jurusan. Oke, di peserta didik di sini setelah menjadi siswa bisa melakukan kegiatan-kegiatan kesiswaan, ekstrakurikuler, bimbingan, praktek kerja, organisasi, data kehadiran, atau sampai masuk menjadi alumni sekolah. Di bagian peserta didik di sini juga ada submodul, yaitu mutasi peserta didik, proses kenaikan kelas, kelulusan peserta, dan sinkronisasi NSN dari Diknas. Untuk sinkronisasi kita hanya memilih file dari dinas yang sudah kita sesuaikan template-nya. Kita pilih file Excel-nya, kita langsung upload untuk mengupdate NISN. Untuk sekolah yang sudah memasang PSB online, kita bisa ambil PSB-nya, file yang sudah di Excel sesuai dengan template kita masukkan secara otomatis, langsung masuk ke dalam sistem kita. Di bagian kurikulum, di sini kita sudah mengikuti standar KTSP, itu adanya
mata pelajaran sudah ada informasi nilai penghitung raport, nilai informasi yang ada di keterangan raport, dan guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. Untuk masing-masing kelas informasinya berbeda, KKM-nya bisa berbeda, dan gurunya juga bisa berbeda. Di bagian kurikulum kita langsung bisa mengentry buku induk nilai untuk upload ke dalam aplikasi kita. Kita upload, langsung masuk ke dalam buku induk nilainya, dan kita proses raport. Untuk proses raport kita tekan proses nilai raport, kita pilih hasil generatan raport yang sudah jadi, kita pilih nama contoh untuk mencetak raport. Raport ini sudah sesuai dengan Dignas untuk level SMK. Print KHS, print cover, dan print keterangan peserta didik. Di bagian tenaga pendidik, di sini ada evaluasi tenaga pendidik yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah dan adanya pengembangan SDM. Di bagian keuangan, di sini kita bisa revisi anggaran dan input rencana anggaran dan mengetahui realisasi anggaran. Di sini kita ada raport untuk realisasi anggaran yang sudah kita lakukan. Contoh yang sudah kita gunakan, ini data contoh. Dan sampai kita menghasilkan laporan transaksi tahunan. Kita langsung bisa mencetak raport keuangan tersebut. Dan masih banyak sekali laporan-laporan yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan administrasi sekolah. Di bagian keuangan ada laporan bebas SPP, laporan tunggakan, laporan hutang pembayaran, laporan bulanan SPP, laporan pembayaran SPP, laporan bulanan SPP, pendapatan dana, pengeluaran dana, pembayaran peserta didik, transaksi bulanan. Di bagian aset, di sini bisa entry untuk laporan-laporan aset sekolah dan SMS Center. Untuk SMS Center, di sini ada informasi features yang sudah aktif, yaitu nilai, penerimaan, pembayaran SPP, rapat tenaga pendidik, acara sekolah, liburan sekolah, info alumni, dan SMS rekanan, SMS tamu atau pengunjung. Demikian kurang lebih informasi aplikasi Logidik. Akan bisa bermanfaat jika didukung oleh sumber daya tata administrasi yang ada.